Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alvino Fernando, NPM 2441204 from Accounting Study Program. Here I will present material about anti-sexual violence. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang sangat penting ini, yaitu mengenai anti kekerasan seksual. Kita semua tentu sepakat bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam bagi para korban. Namun, meskipun kesadaran masyarakat semakin meningkat, kasus-kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami apa itu kekerasan seksual, bagaimana dampaknya, serta apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menghentikannya. Karena anti kekerasan seksual bukan hanya slogan semata, teman-teman, melainkan juga merupakan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Apa itu anti kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah tindakan seksual tanpa persetujuan. Persetujuan di sini dalam artian harus sukarela, sadar, dan tanpa paksaan. Bentuk kekerasannya itu ada pelecehan, pemaksaan, pemerkosaan, dan manipulasi. Mitos dan fakta tentang kekerasan seksual. Mitosnya, kekerasan seksual, kekerasan hanya dari orang asing. Tapi faktanya nih teman-teman, kekerasan seksual itu sering dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Mitosnya, korban berpakaian tidak pantas. Faktanya, pakaian tidak ada kaitannya dengan kekerasan seksual. Hanya perempuan korban. Faktanya, sekarang banyak laki-laki juga yang menjadi korban, terutama itu bagi anak laki-laki. Dampak kekerasan seksual bisa trauma fisik, cedera, penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan. Kalau trauma psikologis, itu korbannya bisa mengalami depresi, kecemasan, PTSD, dan keinginan bunuh diri. Sedangkan dampak sosialnya, para korban biasanya melakukan isolasi, kesulitan hubungan, stigma sosial. Siapa yang bisa menjadi korban? Seperti yang sudah saya katakan tadi, di zaman sekarang anak-anak menjadi target paling rentan terhadap kekerasan seksual. Seterusnya perempuan, kelompok yang sering menjadi korban itu adalah perempuan, karena biasanya korban lebih lemah daripada pelaku. Penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi. Bagaimana mencegah kekerasan seksual? Yang pertama, kita bisa pendidikan seks konferensi, ajarkan tentang persetujuan dan hubungan sehat, meningkatkan kesadaran, berani bersuara jika melihat atau mengalami kekerasan. Yang ketiga, itu mendukung korban, beri dukungan emosional dan akses layanan, jangan menyalahkan korban. Dan yang terakhir, kita bisa membudayakan relasi sehat, komunikasi, dan saling menghormati hubungan antara sesama lain. Apa peran kita dalam anti kekerasan seksual? Yang pertama, sebagai individu, kita bisa menghormati orang lain, menolak kekerasan, menjadi pendengar yang baik. Sebagai masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, saling mendukung. Dan sebagai lembaga, kita bisa menerapkan kebijakan dan aturan anti kekerasan seksual. Dan yang terakhir, kita bisa bersama-sama mengakhiri kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama untuk dicegah. Kekerasan seksual juga melanggar hak asasi manusia. Mari ciptakan lingkungan aman dan suportif bagi semua orang. Bersama kita bisa ciptakan dunia yang aman dan sejahtera. Baik. That's all my presentation. Hopefully we can all be more aware and brave
to reject all form of sexual violence, starting from ourselves and our close environment. Thank you.